Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya mau bahas Delta Jakarta. Ya, Delta nih, angker. Nah, ini kita lihat ya kinerjanya bagus nggak berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya dari sudut pandang saya. Oke, kita langsung aja ya ke analisis. Dan sebelum kita mulai analisis sedikit informasi gitu ya untuk yang video ini gitu ya, ini agak sedikit spesial gitu ya. Kenapa? Karena ada salah satu penonton kita gitu ya mau bahas lebih lanjut sedikit mengenai catatan atas laporan keuangan gitu ya, cara bacanya gimana. Jadi mungkin di sini nanti akan saya paparkan aja lah sedikit lebih detail aja gitu ya, yang nggak terlalu lama juga gitu ya. Cuman biar setidaknya teman-teman tuh ada gambaran gitu ya cara baca si catatan atas laporan keuangannya ya, CALK. Oke, kita kembali ya ke analisis. Delta Jakarta selalu kita cek yang pertama itu adalah riwayat pembagian dividen ya. Nah, ini gitu ya, Delta dari data yang sudah saya kumpulkan gitu, memang ini perusahaan yang baik dan jelas ya bisnisnya gitu. Kenapa? Karena ya ini ada dividen yang dibagikan setiap tahunnya gitu ya. Artinya bisnisnya itu dia real, nyata gitu, ada nilai tambah yang dihasilkan oleh perusahaan untuk kita pemegang sahamnya. Dan yang terpenting itu ya buat saya 3 tahun ke belakang aja ya, 3 tahun ke belakang bagi dividen artinya bisnisnya stabil. Jadi perusahaan yang seperti ini ya kita layak untuk dilihat lebih lanjut ya. Oke, yang pertama kita cek seperti biasa, kita langsung masuk ke kas Tarakas dulu. Ya, ini satuannya ribuan ya, jadi kita pindahkan dulu. Kita pilih kas Tarakas ya, yang nilainya paling atas ini. Kenapa kita harus lihat kas Tarakas? Ya, nggak pernah saya bosan bilang, kas Tarakas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Ya, jadi si uang dalam dompet itu punya fungsi untuk bayar operasional usaha, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi nilainya nggak boleh terlalu sedikit. Kalau terlalu sedikit, nanti bisa jadi operasionalnya tuh terganggu. Ya, ekspansi usahanya terganggu atau mungkin pembayaran pinjamannya terganggu ya. Jadi perhatikan selalu untuk posisi kas Tarakas ya. Nah, Delta ini memang dia posisi kasnya menguat ya, naik kurang lebih 10 miliar gitu, naik 1%. Nanti cek detailnya, kita cek di bagian laporan arus kas. Oke, selanjutnya kita cek ke bagian ekuitas ya, langsung pilih saldo laba yang ini nilainya. Nah, ini kita pindahkan ya saldo laba. Kenapa? Karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan yang pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3. Ya, jadi si Delta Jakarta dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 itu telah menghasilkan total profitnya sebesar 742 miliar. Ini perusahaan yang baik ya, secara saldo laba positif, dan dia kalau positif saldo laba dia bisa bagi dividen ya, karena kalau defisit gitu ya atau saldo laba negatif ya dia nggak akan bisa bagi dividen ya. Nah, jadi memang perhatikan si pos keuangan ini, si saldo labanya ya. Nah, selanjutnya langsung cek ke bagian ekuitas milik yang ini nilainya ya, kita pindahkan dulu. Ini kenapa dipindahkan ya, simpel aja untuk mendapatkan rasio valuasi dasar ya. Apa itu ya, PBV, simpel aja. Nah, ini kita lihat ya, ini ekuitasnya udah sama. Oke ya. Nah, ini kita lihat ya. Lihat nih, rasio saldo laba terhadap modal awal nih 20 ya. Artinya si Delta ini telah menghasilkan total profit itu sebesar 20 kali modal awalnya di luar dividen yang telah dibagikan. Ya, jadi kalau misalnya dividennya dimasukkan kembali ke saldo labanya gitu ya, ini nggak tahu profitnya udah berapa kali dari modal awalnya. Ya, jadi perusahaan sangat profitable. Ya, dan jadi kalau misalnya seperti ini ya, analoginya teman-teman punya bisnisnya modalnya 1 miliar, itu telah profit 20 miliar di luar dividennya, jadi benar-benar sangat baik. Nah, tapi wajar ya perusahaan yang baik seperti ini gitu ya, dihargainya premium ya, PBV-nya di 2,1. Selanjutnya kita langsung cek ke bagian laporan laba rugi ya. Nah, ini penting gitu ya. Kenapa kita selalu cek pendapatan dulu ya, penjualan neto yang ini nilainya. Nah, kenapa kita harus lihat gitu ya? Karena si pendapatan ini, revenue ini adalah harga jual barang atau jasa yang dikenakan ke konsumen. Ya, nah ini menunjukkan pertumbuhan perusahaan. Ya, jadi kalau misalnya si pendapatan naik gitu ya, ya artinya ya barang atau jasa yang dijual perusahaan itu dia relevan, semakin diminati oleh pasar. Ya, dan itu yang jadi ciri gitu ya, perusahaan yang bertumbuh. Gitu ya, kan diminati, semakin diminati ya berarti kan orang makin banyak beli, nah pendapatannya naik. Gitu. Nah, nanti si pendapatan akan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa. Ya, nanti keluar laba kotor ya, laba brutonya yang ini nilainya. Nah, ini harus kita lihat karena si laba bruto ini dia pos keuangan yang menunjukkan
inti efisiensi perusahaan untuk melihat kemampuan perusahaan menempatkan harga jual barang atau jasa di atas harga modalnya lewat gross profit margin. Jadi misalnya nih gross profitnya 69%. Ya, artinya kalau teman-teman jual barang 100.000, itu ambil untung kotor itu 69.000. Ya, 31 ribunya itu adalah harga modal barang atau jasanya. Nah, itu penting, makanya kita harus mencari perusahaan yang laba brutonya setinggi mungkin sesuai dengan sektornya. Ya, karena semakin besar laba bruto, nanti akan semakin besar laba bersih. Karena nanti si laba bruto itu nanti akan dikurangi ini, ya, beban operasional, non operasional, dan juga beban pajak. Nanti baru keluar laba periode berjalan. Ya, mana laba periode berjalan? Nah, yang ini nilainya. Ya, kita pindahkan dulu. Nah, ini kita lihat ya, untuk kinerjanya si Delta di laba rugi, dia pendapatannya naik tipis, laba kotor juga terlihat naik tipis, net profit mungkin turun sedikit ya, jadi so-so lah ya gitu ya, nggak yang gimana-gimana amat, cenderung stabil aja gitu. Nah, jadi memang ya meskipun dia PBV-nya premium gitu ya di 2,1, tapi PR ternyata cukup murah juga ya, dia udah di bawah 15, di 12 kali ya, meskipun nggak di bawah 10 banget gitu. Nah, selanjutnya kita langsung cek ke bagian laporan arus kas ya. Nah, ini saya sedikit mention ya yang request tadi untuk cara baca CALK gitu ya. Cara bacanya gitu Pak Boram ya gitu. Udah beberapa kali nanya ya, kemarin waktu itu nanya tentang KNP ya. KNP dibahasnya di BNI. Jadi kalau teman-teman mau yang sekilas kita pengen tahu tentang KNP atau kepentingan non pengendali, boleh buka video di BNI 2025 Q3 ya, Maybank. Nah, sekarang kita di laporan arus nanti akan sekalian saya jabarkan juga sedikit gitu ya, sekilas lah cara baca CALK gitu. Nah, oke, yang pertama kita cek dulu untuk laporan arus kas itu adalah penerimaan kas ya, posnya yang paling atas ini. Kenapa kita harus lihat penerimaan kas? Karena penerimaan kas ini adalah jumlah uang yang benar-benar diterima perusahaan dari customernya. Dia itu berbeda dari pendapatan. Ya, kalau pendapatan itu dia nilainya itu sifatnya akrual. Jadi cuma dicatat di atas kertas aja gitu tanpa memperhitungkan uang yang udah dibayarkan atau belum. Ya, jadi kalau misalnya pendapatan naik, uangnya belum dibayarkan gitu ya, penerimaan kasnya 0 gitu ya, lebih rendah. Jadi piutangnya naik. Gitu. Nah, sekarang kalau misalnya seperti ini penerimaan kas gitu ya, dia yang benar-benar menghitung jumlah uang yang customer bayar tadi. Nah, ini kita lihat ya, rasionya ini 190%. Ini tinggi sekali untuk perusahaan retail seperti ini gitu ya. Jadi dia bilang kan pendapatan 484 miliar. 484 miliar, tapi customer bayar 21 miliar, hampir 2 kali yang 190%. Loh, kok bisa? Bisa jadi ya selisihnya ini 90%-nya itu adalah piutang yang sebelumnya mungkin ya belum tertagih. Gitu. Kalau saya selalu analoginya seperti itu ya. Jadi ibarat kayak teman-teman jual barangnya 100 juta, customer bayar 190 juta. Nah, 90 juta itu mungkin si customer sebelumnya tadi belum bayar gitu yang sebelum-sebelumnya. Nah, ini dikolek gitu ya, dikumpulkan si uang kasnya itu. Dan teman-teman harus tahu ya, uang penerimaan kas itu harus tinggi rasionya ya, harus cari yang mendekati 100% lah. Ini bagus sekali nih, 190%-nya dia stabil tuh. Sebelumnya juga hampir sama. Ya, si uang kas tadi kan udah disebutkan di awal punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman. Ya, nah jadi sekarang kita udah terima nih uang 921 miliar, kita bayar supplier, karyawan berkaitan dengan operasional gitu ya. Nanti keluar net CFO yang ini nilainya. Nah, sebenarnya gitu ya, kalau baca laporan arus kas, berhenti aja dulu sampai aktivitas operasi ya, sampai net CFO ini gitu. Pastikan nilainya ini positif. Kenapa? Karena kalau nilainya positif, artinya bisnisnya ini menghasilkan uang tunai. Jadi uang yang udah dikumpulkan itu nggak cuma habis hanya untuk bayar operasional aja ya, untuk bayar karyawan, supplier doang. Gitu. Ini adalah uang yang benar-benar dinikmati oleh pemegang sahamnya. Ya, kalau misalnya kita gunakan analogi bisnis kecil lah, toko rumahan gitu kan, biasa kalau toko rumahan itu kan dia laba ruginya itu sama dengan arus kas. Ya, jadi laba bersihnya itu adalah net CFO-nya, biasanya seperti itu. Jadi kalau misalnya net CFO-nya negatif, ya kan nggak nutup, operasional yang nggak nutup, nggak menghasilkan keuntungan. Gitu, jadi stop dulu sampai net CFO di sini. Menghasilkan uang tunai nggak? Gitu ya. Nah, sekarang ini positif, nilainya bagus, berarti dia menghasilkan uang tunai. Nah, uangnya ini nanti yang masuk ke dompet, ke si Kastara Kas. Gitu. Nah, sekarang udah dimasukin dulu ya ke dompet ya. Mau diapain nih uangnya? Uangnya mau kita belanjain untuk aktivitas investasi atau ekspansi usaha. Ya, jadi nih lihat tuh, kasnya sangat sangat banyak
Ya Pak Boram ini kemarin kan bilang katanya Bird waktu itu nanya di Bird ya, di Bird itu Bluebird kasnya banyak ya, tapi uangnya lari kemana nih? Penasaran pengen tahu beli apa aja. Nah ini ya, jadi uang kas yang ini itu dibelanjakan pada ya kedua aktivitas ini ya, investasi ya atau ekspansi usaha dan juga pendanaan atau pinjaman ke bank. Cari yang nilainya negatif. Misalnya kayak gini nih ya, perolehan aset tetap nih ya, ini 20 miliar ya. Nah, kita lihat nih di tengah sini ada catatan. Nah, berarti teman-teman bisa buka lebih lanjut si pos keuangan yang bersangkutan di nomor sekian. Misalnya nih ya, perolehan aset tetap sekitar 20 miliar di catatan nomor 9 ya. Nah, ini kita buka nih nomor 9 ya, kita turun dulu. Coba ya. Gitu, sebentar. Ini memang dia Pak, kalau CALK ini memang dia banyak sekali ya, panjang sampai ke bawah. Nah, ini ya misalnya nih, aset tetap. Lihat nomor 9. Tadi angkanya sekitar 20 ya, 20 sekian. Ini ya nilainya nih ya. Nah, jadi uangnya itu si Delta dia pakai buat ini, beli apa aja? Beli botol 11 miliar. Beli aset dalam penyelesaian, berarti entah aset yang sedang dibangun. Ya nggak tahu entah apakah itu, nanti aja coba tanyain ke manajemen perusahaan. Nah, jadi teman-teman kalau mau baca CALK tinggal ikutin aja catatannya di nomor berapa dan baca interpretasi aja. Gitu kayak misalnya nih ya, tadi kan belanja aset tetap nih ya, capex ya. Buat tadi beli botol dan ini. Nah, sebenarnya membaca CALK itu penting nggak penting sebenarnya ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya baca lebih lanjut gak masalah gitu, itu menambah pengetahuan. Tapi gitu ya, yang perlu saya sampaikan, apa yang saya lakukan di sehari-hari gitu di analisis mungkin sedikit agak berlebihan kalau sampai ke CALK, kecuali kalau diperlukan sekali. Kenapa gitu ya? Karena analisis laporan keuangan yang dilakukan ini itu dari sudut pandang investor. Ya, jadi si teman-teman harus tahu kalau si laporan keuangan gitu ya, ini jadi teori ya. Jadi si laporan keuangan itu dibaca oleh berbagai macam pihak. Ya, simpelnya kalau misalnya internal ya buat direktur, ya buat mungkin operasional gitu. Atau buat eksternalnya. Yang eksternal ada siapa? Kita, investornya, ada kreditor mungkin bank, mungkin pemerintah gitu dan lainnya gitu ya. Nah, tiap pihak itu dia punya sudut pandangnya. Ya, nah kalau untuk internal, ya berarti mereka hanya menilai aja secara internal. Apakah perusahaan ini misalnya cukup nggak misalnya untuk membayar pinjaman? Cukup nggak untuk melakukan efisiensi ya? Sudah optimal belum dalam memaksimalkan penggunaan misalnya tadi aset tetapnya? Berarti aset tetap itu kan ada 3 ya, ada kan PPE ya kalau nggak salah, properti, equipment, P1 lagi itu plant, pabrik gitu ya. Gitu. Jadi kayak gitu, udah efektif belum, udah menghasilkan efisien belum gitu ya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, kalau kita investor, simpel aja gitu ya. Cari apa gitu ya dalam melihat suatu perusahaan. Kalau saya sih simpel, cari yang perusahaan yang menguntungkan ya lewat menghasilkan uang tunai yang nyata. Gitu. Jadi kalau misalnya masih pemula sekali ya, biasanya kalau yang investor itu cari perusahaan yang paling untung. Sebenarnya itu kalau masih pemula kayak gitu, saya juga sama dulu kayak gitu. Tapi kalau udah lebih berkecimpung udah lama gitu ya, itu setengah benar. Ya gitu ya, karena bisa aja kita tulis aja laba bersihnya tinggi gitu ya, tapi nggak ada CFO-nya. Artinya apa yang bisa dihasilkan perusahaan gitu, nggak menghasilkan apa-apa, cuma untung di atas kertas gitu ya. Atau kalau misalnya kita pakai sudut pandang bank gitu ya, analisis laporan keuangan dari sudut pandang bank, kan dia bank akan menilai apakah perusahaan yang pinjaman itu bisa bayar nggak gitu ya. Mungkin bank nggak akan gitu peduli ya, ini uang mau dipakai apa terserah, yang penting dia harus bisa bayar pokok dan bunga ya supaya bank untung kan gitu. Jadi makanya teman-teman cari sudut pandang di mana gitu ya, yang mana yang memang teman-teman mau gitu. Kalau misalnya jadi investor ya udah dari sudut pandang investor aja gitu ya, yang lainnya boleh gitu ya untuk memperkaya pandangan gitu. Oke, jadi tadi sekilas ya dari CALK ya tinggal diikutin aja tadi ya di si notes-nya ini ya. Jadi tadi digunakan untuk belanja modal ya. Tadi beli botol sama apa tuh satu lagi ya, lupa ada di sebelumnya gitu ya. Oh, itu ya aset penyelesaian gitu. Nah, ini belanja segitu. Nah, terus yang untuk aktivitas pinjaman gitu ya, dia digunakan untuk bayar dividen. Tuh 140 ya. Nah, jadi udah bayar ekspansi, udah bayar operasional, bayar dividen, masih ada sisa. Nah, 10 miliar ini dia menambah ke kas, ke dompet. Nah, ini adalah pola arus kas yang baik gitu ya. Ini kita dipindahin dulu ya, jadi lupa dia belum dipindahin. Sebentar. Ya, bentar.
Gitu ya. Jadi setidaknya teman-teman udah paham lah sedikit ya. Tadi ya nih kalau misalkan dari sebelumnya nih ya. Polanya plus min min dan ada penurunan setara kas ya. Artinya untuk ekspansi dan bayar dividen, perusahaan menggunakan uang dari tadi operasional dan juga keluar uang dari dompetnya. Ya. Nah, kalau yang ini dia bayar ekspansi dan juga untuk bayar dividen tadi dia menggunakan operasionalnya tapi masih ada sisa yang nanti masuk ke kas. Gitu ya. Jadi yang sempurna pola kasnya yang ini. Gitu karena selalu ada kenaikan kas setara kas, saya lebih suka yang seperti ini gitu ya. Jadi setidaknya mudah-mudahan bisa ya sedikit ada lebih jelas lah ya berkaitan dengan si tadi ya baca CLK. Cuma nanti yang CLK nanti sekilas mau saya bahas lagi ya karena kebetulan requestnya 2 ya, satu lagi mungkin saya bahas di Toto mungkin di besok ya. Oke ya, sekarang kita lihat ya di sini kita lihatnya aktivitas pinjaman nggak ada pinjaman ke bank, berarti otomatis kemungkinan utang banknya 0 ya. Jadi ini kita isikan 0 dulu aja. Nah sekarang kita lihat nih ya untuk rasio lancar dan rasio kasnya. Kita balik lagi ke atas. Ya untuk lihat likuiditas kita pindahkan dulu angkanya yang ini ya. Ini kalau kenapa saya lihat rasio likuiditas ya dan rasio solvensi gitu. Ya untuk melihat ini ya apakah bisnisnya ini beresiko nggak untuk jangka pendek dan jangka panjangnya yang berkaitan dengan utang gitu. Ya ini kita pindahin dulu angkanya. Oke ya, dan ini kita lihat ya nih untuk rasio lancar ini 3,67 ya, ini berarti posisi rasio lancarnya ini kuat sekali. Ya, dan rasio kas juga ini 2,5 ya, artinya dia bisa melunasi pinjaman kewajiban jangka pendek itu dengan 2,5 kali uang kasnya gitu ya. Uang kas 573 miliar, kewajibannya 224 miliar, bayar aja langsung semuanya ya kan, ini kuat sekali posisi kasnya ya, nggak punya utang lagi gitu ya. Jadi ini untuk jangka pendek rendah resiko ya secara bisnisnya. Lalu untuk jangka panjangnya lihat liabilitasnya aja ya, ini nggak ada utang bank jangka panjang ya, jadi utang banknya tadi udah diisikan 0, kita isiin dulu ya ini ya. Nah ini kita lihat ya debt to equity ratio-nya ini 0,37 ya, tapi kalau saya memang biasanya lihatnya long term debt to equity-nya nih 0, jadi memang ya ini rendah resiko untuk baik jangka pendek dan jangka panjang ya, tinggal masalah harga aja murah atau mahal balik lagi ke teman-teman yang menilai ya. Nah jadi untuk Delta setelah kita pindahkan data-data keuangannya ya, Delta ini buat saya memang perusahaan yang baik ya, bisnisnya nyata, ada nilai tambah tadi untuk pemegang sahamnya 3 tahun ke belakang juga bagi dividen dia stabil ya bisnisnya. Lalu dia rasio saldo laba terhadap modal awalnya juga dia positif ya gitu ya, tadi saldo laba positif, dia menghasilkan total profitnya sebesar 20,6 kali modal awalnya ya. Namun PBV premium ya, wajar ya, perusahaan bagus, premium di 2,1 ya PBV-nya, PR-nya tapi udah agak cukup murah ya di 12 kali. Dan pola arus kas tadi udah dibahas ya, sempurna ya, plus min dan ada kenaikan kas setara kas. Dan juga untuk resiko bisnis ya buat saya sih ini rendah resiko ya secara likuiditas dan solvabilitas gitu. Nah, cuman kembali lagi ya, nggak tahu nih Delta menarik atau enggak, silahkan teman-teman sharingkan komentarnya di kolom komentar ya. Oke, itu aja, dan teman-teman harus tahu ya, saya selalu ingatkan bahwa analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental ya, hanya menilai kinerja masa lalu sampai 2025 Q3 ya. Dan juga ini hanya dari sudut pandang saya gitu, saya hanya menggunakan rasio-rasio dan pos-pos keuangan yang memang biasa saya favorit gitu ya, yang biasa saya gunakan gitu ya. Ada nggak yang lain gitu ya, misal ada waktu itu disampaikan di video kok pos piutang dianalisis nggak, saya nggak kadang kalau memang diperlukan saya lihat gitu ya, cuman karena udah biasa kan, jadi kadang oh ini perlu, oh ini enggak gitu, cuma secara umum ya saya gunakan ini aja gitu ya. Dan itu satu lagi ya, teman-teman harus paham juga ya, jadi yang tadi karena menilai kerja masa lalu, jadi untuk Q4 sekarang berjalan, tahun depan gimana, nah itu saya nggak tahu ya, jadi teman-teman harus analisis lebih lanjut dan proyeksikan sendiri apakah kedepannya masih bagus atau enggak ya. Dan selalu saya sampaikan bahwa saya hanya bahas kinerjanya aja ya, 2025 Q3 nggak bahas harga sahamnya ya. Jadi kalau untuk masalah harga saham gitu ya, saya kembalikan aja ke market ya. Oke, itu aja teman-teman gitu ya. Terima kasih udah menyimak gitu ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, ada request, langsung tulis di kolom komentar ya, nanti saya respon, saya jadwalin. Dan untuk Pak Boram, apakah sudah jelas gitu ya sekilas? Ya mudah-mudahan jelas ya, cuma nanti kita bahas lagi mungkin di Toto ya besok gitu. Oke teman-teman, sekali lagi semoga bermanfaat, semoga sharing dari saya ini bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan ya. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.